Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Sari Pitaloka. Saya adalah mahasiswa dari Magister Sains Manajemen Universitas Erlangga. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah ekonometrika, yaitu meregresi variabel dummy menggunakan if-use. Sebelum kita memasuki materinya, kita harus tahu definisi dari variabel dummy. Jadi, variabel dummy itu adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Nah, di sini saya mengambil gender sebagai variabel dummy-nya. Untuk keterangannya, jika satu itu untuk gender perempuan dan 0 untuk gender laki-laki. Sehingga saya mengambil judul pengaruh leverage dan gender terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur tahun 2010 hingga 2013. Kita akan memasuki bagian hipotesis. Yang pertama ada pengaruh leverage terhadap profitabilitas. Menurut Putra tahun 2015, ketika tingkat leverage itu tinggi, akan memiliki risiko yang tinggi, di mana ditandai dengan adanya biaya hutang yang lebih besar. Jika proporsi leverage itu tidak diperhatikan, maka akan menyebabkan turunnya profitabilitas karena penggunaan hutang menimbulkan beban bunga yang bersifat tetap. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan yang mendanai asetnya dengan hutang, maka profitabilitas itu menurun karena perusahaan harus memenuhi beban yang dibayar dari penggunaan hutang. Sehingga dapat diperoleh hipotesis pertama, yaitu leverage berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Kemudian ada pengaruh gender diversity terhadap profitabilitas. Menurut Darmadi tahun 2011, adanya hubungan negatif yang signifikan antara keberagaman gender dengan profitabilitas perusahaan disebabkan pengangkatan direktur wanita ke dalam dewan direksi perusahaan dilakukan atas dasar hubungan keluarga, bukan karena pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh direktur wanita yang bersangkutan. Serta ketika direktur wanita itu mengambil keputusan itu berdasarkan pada perasaannya, sehingga menyebabkan menurunnya profitabilitas. Kemudian kita mendapatkan hipotesis 2, yaitu gender diversity berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Kita akan memasuki model penelitian, yaitu ROA sama dengan konstanta ditambah dengan beta 1 leverage ditambah dengan beta 2 gender ditambah dengan error. Kemudian kita memasuki hipotesis statistik. Pada hipotesis pertama, ada H0 jika beta 1 kurang dari sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh variabel leverage terhadap profitabilitasnya. Kemudian ada H1 jika beta 1 lebih dari 0, artinya terdapat pengaruh variabel leverage terhadap profitabilitas. Kemudian kita memasuki pada hipotesis 2, yaitu jika H0 yaitu beta 2 kurang dari sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh gender diversity terhadap profitabilitasnya. Berbeda ketika ada H1, jika beta 1 lebih dari 0, artinya terdapat pengaruh gender diversity terhadap profitabilitas. Kemudian ada dasar pengambilan keputusan pengujian hipotesis, yaitu ada uji T. Yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau T hitung itu lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X-nya terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak ada pengaruh variabel X-nya terhadap variabelnya. Ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara meregresi variabel dummy menggunakan aplikasi Fuse. Pertama, kita pilih file, kemudian open Fuse work file. Kemudian kita cari file yang akan kita tuju. Kemudian kita pencet next, 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 hingga finish.
Yes. Kemudian kita akan mulai untuk meregresi variabel dummy-nya. Pertama kita pencet kontrol diikuti dengan variabel dependent. Kemudian memencet variabel independent dar dan gender. Klik kanan, open as equation. Diperoleh persamaan seperti berikut. C-nya akan dipindah di antara ROA dan dar-nya. Klik OK. Diperoleh hasil dari regresi variabel dummy-nya. Nah, di sini ada model pengertian, yaitu Y sama dengan 0,149 dikurangi dengan 0,1485 X1 ditambah dengan 0,0163 X2. Jadi, interpretasinya yang pertama, jika leverage itu naik sebesar 1, maka profitabilitasnya itu menjadi minus 0,1485. Yang kedua, jika gender diversity-nya itu naik sebesar 1, maka profitabilitasnya itu menjadi 0,0163. Kemudian kita memasuki pada uji T. Berdasarkan nilai signifikasi dari tabel koefisien tabel probabilitas, diperoleh nilai signifikan variabel leverage terhadap profitabilitas sebesar 0,0002 kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel leverage itu signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian ada berdasarkan nilai T-nya, diketahui bahwa nilai T hitung minus 4,055 kurang dari T tabel 1,6722. Maka terdapat pengaruh negatif leverage S1 terhadap profitabilitasnya, yaitu Y. Untuk disimpulkan semuanya bahwa leverage itu berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitasnya. Maka H0 itu ditolak dan H1 diterima. Kemudian ada HUCT, itu dari gender diversity. Berdasarkan nilai signifikan dari tabel koefisien dari tabel probabilitas, diperoleh nilai signifikasi variabel gender diversity terhadap profitabilitas sebesar 0,3103, lebih besar itu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel gender diversity itu tidak signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian berdasarkan nilai T-nya, diketahui bahwa nilai T hitungnya itu 1,026232 kurang dari T tabelnya 1,67722. Maka diperoleh hasil gender diversity itu tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Kemudian untuk keseluruhannya disimpulkan bahwa variabel gender diversity itu tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.